lagi cari rumah subsidi tapi males karena lokasinya jauh kemana-mana, atau takut karena jauh dari jalan raya, atau takut karena lokasi rumah subsidi itu masuk ke dalam-dalam. Nah, nggak usah khawatir, hari ini gue akan ajak kalian main ke rumah subsidi yang lokasinya benar-benar percis di pinggir jalan raya, dilalui angkutan umum. Dan kalian bisa lihat sendiri di sebelah kiri sini, area ini area ramai ya. Dan untuk gerbang depannya sendiri, jalurnya ini sudah rapih dan sudah dicor beton. Nah, yang penasaran dengan rumahnya, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan selamat datang di Lensa Rumah. Saat ini kita sudah berada di salah satu rumah contoh dari perumahan ini. Kalian bisa lihat di sebelah sini areanya sudah hidup ya, dan sudah ada salah satu rumah yang direnovasi. Nah, jadi buat kalian nggak usah khawatir karena komplek ini sudah terbentuk ya, dan sudah ramai juga. Oke, sekarang kita lanjut untuk ulas dari fasad depannya. Di sebelah sini terdapat carport dengan ukuran 3x3 meter, dan kalian bisa lihat carportnya ini udah rapih ya. Kalian nggak perlu lagi tuh nguruk-nguruk tanah atau ngerapihin, karena ini sudah bagian dari yang disediakan oleh developer. Jadi carportnya sudah rapi, sudah terdapat tali air juga. Ini fungsinya untuk jalan air ketika nanti hujan. Dan di sebelah sini terdapat taman dengan ukuran 3x3 meter juga. Kalian bisa gunakan ini sebagai teras atau bisa juga sebagai tempat nongkrong. Karena salah satu rumah contoh yang kita review ini adalah unit hook, di mana unit hook itu terdapat kelebihan tanah. Samping sini terdapat kelebihan tanah yang bisa kalian gunakan untuk membuat taman kecil atau taman samping rumah, atau kalian juga bisa gunakan untuk sebagai jalur udara dari samping. Jadi kalau kalian mau memanfaatkan tanah lebih ini untuk sebagai sirkulasi udara, rumah kalian bakalan lebih adem. Kenapa? Karena sirkulasi udara masuk nggak hanya dari depan tapi dari samping juga ada. Untuk airnya, perumahan ini menggunakan PDAM. Nah, jadi ini salah satu poin penting juga ketika kalian membeli rumah, karena ketika kalian membeli rumah, kalian harus memperhatikan airnya. Air itu sumber utama kehidupan ya. Karena ini airnya sudah pakai PDAM, jadi sudah terjamin kebersihannya. Nah, oke, lanjut lagi ya. Gentengnya menggunakan genteng metal ya. Dan untuk tinggi plafonnya sendiri kurang lebih 2,8 meter. Dan untuk listriknya di sini menggunakan listrik 1300 watt. Ini sudah disediakan juga oleh developer beserta dengan airnya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi. Oke, dan di sebelah sini terdapat teras kecil juga yang bisa kalian gunakan untuk sebagai tempat duduk, atau bisa juga untuk nyimpen seperti sendal-sendal atau sepatu. Dan di sini terdapat jendela kiri kanan. Ini jendela yang akan tembus ke ruang tamu. Dan bahannya, nah ini yang perlu kalian ketahui, bahannya menggunakan aluminium. Jadi untuk bahan aluminium ini ketahanan terhadap cuacanya bagus, mau hujan, mau panas, ataupun rayap, ini nggak akan pernah lapuk. Jadi kualitas dari kusennya ini sudah benar-benar bagus walaupun rumah subsidi. Dan di sebelah sini juga terdapat jendela, yang mana jendela ini tembus ke kamar utama. Oke, nah untuk bahan pintunya ini menggunakan kayu, yang mana ini double triplek.
karena menurut saya ini lumayan tebal ya. Dan di sini uniknya terdapat semacam hiasan atau ukiran yang fungsinya untuk mempercantik tampilan dari pintunya sendiri ya. Jadi walaupun ini rumah subsidi, tapi kualitas pintunya dan juga kusen-kusennya itu dijamin tahan lama. Sekarang kita lihat bagian dalamnya ya. Terdapat ruang tamu dengan luasan 3 kali 2,5 meter, dan di sini terdapat colokan juga ya. Kalian bisa pasang TV di sini, kemudian taruh sofa di sini, dan bisa kalian ukir hiasan di sebelah sini. Itu salah satu inspirasi untuk ruang tamu. Dan di sini terdapat 2 jendela, 2 loh, ini 2 di ruang tamu ya. Yang mana jendela itu menurut saya pertukaran udaranya bagus, apalagi kalau 2 ya kan. Jadi pertukaran udaranya lebih bagus, ditopang dengan ventilasi di sekelilingnya. Dan udah pasti rumahnya jadi adem. Untuk ukuran keramiknya di sini 30 kali 30 cm. Keramiknya ini semua sama ya, dari ruang tamu, kamar utama, kamar anak, juga area dapur semua sama. Dan untuk ukuran plafonnya dia ada di 2,8 meter dengan bahan GRC. Nah, untuk struktur bangunannya sendiri sudah menggunakan double dinding dengan bahan hebel. Jadi untuk sekelas rumah subsidi, ini adalah salah satu rumah subsidi dengan kualitas yang terbaik di kelasnya. Karena biasanya rumah subsidi itu temboknya masih single, tapi untuk di rumah ini temboknya itu udah double, jadi punya masing-masing. Kalian nggak perlu pusing tuh kalau mau renovasi. Nah, untuk selanjutnya kita lihat bagian kamarnya ya. Oh iya, untuk bagian pintunya ini bahannya sama seperti dengan pintu utama ya, bahannya double triplek, dan disertai juga dengan ukiran untuk mempercantik tampilan pintunya. Nah, di sini untuk luasan ruang tamunya di 3 kali 2,5 meter. Dan terdapat jendela juga yang langsung mengarah ke taman depan, yang berfungsi sebagai pertukaran cahaya dan juga udara, ditopang dengan ventilasi. Jadi untuk kamarnya akan terasa adem, nggak pengap. Dan di sini terdapat colokan juga, jadi nggak perlu khawatir kalau mau nyimpen TV di dalam kamar ya. Kita lanjut ke kamar kedua. Nah, ini di kamar kedua, biasanya ini sebagai kamar anak. Namun, untuk di rumah ini, luasannya sama seperti kamar utama. Kamar utama tadi 3 kali 2,5. Dan untuk kamar ini sama persis, 3 kali 2,5 meter. Jadi, kamar utama dan juga kamar anak sama luasnya. Kemudian di sini terdapat jendela juga yang langsung mengarah ke dapur. Oke. Kita lanjut untuk cek kamar mandinya. Nah, di sebelah sini terdapat area kecil, area space. Ini hanya 1,5 kali 1,5 meter. Biasanya untuk rumah subsidi ini kamar mandi dipindahkan ke belakang. Nah, itu nanti bisa kalian renovasi sendiri ya. Dan sekarang kita lanjut untuk cek kamar mandinya. Nah, seperti ini. WC-nya masih menggunakan WC jongkok. Dengan luasan 1,5 meter dikali 1,5 meter. Sesuai dengan rata-rata rumah subsidi pada umumnya. Kita lanjut ke bagian
area dapur. Oke. Nah, karena ini unit hook yang mana terdapat kelebihan tanah, jadi untuk area ini bisa kalian gunakan untuk dapur yang lebih luas. Nah, untuk batasnya kalian bisa lihat di sini. Ini sudah ada yang renovasi juga. Jadi batasnya dari sini sampai sini. Nah, dan menurut saya ini untuk area dapur sangat-sangat luas ya. Kalian bisa bikin area servis di sebelah sini. Jadi bisa buat untuk area cuci jemur. Kemudian di sebelah sini kalian bisa buat kitchen set atau dapur dengan model letter L. Set. Ya. Nah, untuk sisa luas tanahnya sendiri ini di 6 meter, sini 6, dan lebarnya ini 1,5 ya. Jadi menurut saya ini untuk area dapurnya lumayan luas ketika nanti sudah dibangun. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini yang sudah renovasi tetangga sebelah. Area dapurnya lumayan luas kok. Nah, setelah kita review rumahnya, pasti pada penasaran kan dengan DP dan juga cicilannya. Nah, untuk saat ini, perumahan ini sedang promo, cukup DP 500.000, itu sudah all in sampai terima kunci. Kalian sudah tidak dibebankan biaya-biaya lain, bebas biaya apapun. Dan untuk cicilannya, jika kalian mengambil tenor 20 tahun, 1,2 juta flat sampai lunas. Jika kalian mengambil tenor 15 tahun, cicilannya 1,4 juta flat sampai lunas. Dan jika kalian mengambil tenor 10 tahun, cicilannya 1,9 juta flat sampai lunas. Dan bagi kalian yang berminat untuk booking di perumahan ini, kalian bisa langsung datang aja ke lokasinya langsung yang berada di Jalan Raya Dramaga Bogor dengan nama perumahan Geraha Araya Dramaga. Atau kalian bisa juga hubungi nomor yang kita cantumkan di bawah ini ya. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan juga komen agar kita terus semangat memberikan konten referensi perumahan-perumahan lain. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.